Halo Sobat Familia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang lagi dalam Family Semesta YouTube channel bersama Gigi Niaga. Kali ini saya akan men-sharingkan ke Sobat Familia sekalian tentang sejarah dari Pura Gunung Pengsong yang terletak di Desa Kuranji, Kabupaten Lombok Barat. Untuk lebih jelasnya, kita masuk aja yuk. Iya, kita tiba di pintu masuk dari pura. Om Swastiastu. Tepat di pintu masuk, kita disambut oleh pohon beringin yang cukup besar ya, yang umurnya kira-kira sudah ratusan tahun sejak pura ini didirikan. Jadi kawasan ini terdiri dari 11 hektar ya, lahan yang dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan ya, pohonan yang rindang, jadi suasana yang sangat teduh di sini. Ya, kali ini kita collab lagi dengan Blego Saka beserta keluarganya ya. Kunjungi juga YouTube channel milik Blego Saka ya, di Jericho 1111. Nah, tepat di depan kita ini Pura Tirta Mumbul Sari, sumber petirtaan atau mata air yang ada di Pura Gunung Pengsong ini ya. Jadi sumber mata air dalam agama Hindu sangat dihormati ya, sehingga dibuatkan tempat suci seperti ini karena merupakan sumber kehidupan untuk keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pertirtaan biasanya dibangun untuk memohon air suci dan berterima kasih kepada Sang Pencipta atas karunia kehidupan yang telah diberikan. Tepat di depan pura ada sebuah pohon beringin yang cukup besar ya, yang pastinya merupakan sumber penampung air pada petirtaan Mumbul Sari. Uniknya terdapat patung Buddha yang dihormati pada pohon tersebut. Pertanyaannya, kok bisa ada patung Buddha sih di tempat suci Hindu atau pura? Jadi sekelas info, agama Hindu yang berkembang di Pulau Bali dan Lombok pada khususnya berakar pada ajaran Siwa Buddha atau yang dikenal juga dengan Jawa Buddha yang mencapai puncaknya pada zaman Majapahit. Agama ini merupakan sinkretisme dari Jawa Dipa atau agama asli Jawa dengan agama Siwa dan Buddha yang berasal dari India, di mana dalam kepercayaan ini umatnya tetap menghormati leluhur Jawa dengan juga menghormati para dewa-dewi dalam ajaran Siwa dan Sang Buddha yang dibalut dalam ritual dan tradisi Jawa. Ajaran inilah yang disebarkan oleh para maharsi Hindu ke Pulau Bali, tetapi disesuaikan dengan adat dan istiadat masyarakat Bali. Dalam perkembangannya di Pulau Bali, ajaran Jawa Buddha ini lama-kelamaan dikenal dengan agama Tirta. Hingga pada tahun 1959, agama Tirta ini dinyatakan sebagai agama Hindu karena adanya aturan dari pemerintah dalam penetapan agama resmi yang diakui oleh negara kala itu. Itulah kenapa arca Buddha sering ditemukan dalam bangunan suci Hindu seperti di Pura Gunung Pengsong ini. Bertolak dari Pura Tirta Mumbul Sari, kita menuju ke sebelah utara. Kira-kira 100 meter dari pura ini terdapat Pura Melanting. Dalam perjalanan ke Pura Melanting, di sini kita bisa temukan banyak sekali pohon-pohon yang tua ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ada pohon yang akar gantungnya itu hampir mencapai tanah ya, saking tua umurnya. Di sini juga kita bisa lihat ya jalur menuju ke Pura Gunung Pangsung. Cuma kita nanti kesananya setelah dari Pura Melanting. Ya, jadi inilah di sekitar pura kita bisa lihat ya sangat banyak tanaman-tanaman nih, masih kondisinya asri banget. Jadi masih pure ya, ada hutan di sini dan tidak ditebangi. Di sini juga banyak hewan-hewannya seperti yang ini. Jadi ada kera. Jadi kera ini sangat dihormati oleh umat Hindu karena dianggap suci ya. Jadi di sini dikenal dengan jeruh sedahan. Tapi kadang jeruh sedahan ini nakal ya, jadi sering mengganggu saat umat Hindu sedang bersembahyang. Maka oleh pemangku biasanya diberikan ketapel untuk menakut-nakuti. Nah, di sini juga ada terdapat anjing ya, tapi sayang anjingnya kurus sekali, mungkin kurang makan. Nah, ada juga kera yang sedang bercengkrama ya di atas gazebo atau brugak kalau dikenal di Lombok. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Pura Melanting. Tidak jauh sih ya. Nah, itu dia puranya. Jadi ukurannya tidak besar. Biasanya
Pura Melanting ini berada di dekat pasar atau pusat transaksi ya, di sekitar desa Kuranji ini. Tetapi memang sekarang sudah nggak ada sih pasarnya di sekitar sini. Kemungkinan dulu sejak atau saat pura ini dibangun ada komplek pasar di sekitar ini ya. Pura Melanting ini merupakan tempat untuk memuliakan Dewi Mas Melanting yang dikenal sebagai manifestasi Tuhan, sebagai pemberi rezeki untuk para pengusaha atau pedagang ya. Oke, selesai bersembahyang di Pura Melanting, kita menuju ke Pura Gunung Pangsung ya. Ya, bersyukur banget ya hari ini cuacanya cukup cerah, walaupun di sebelah utara sudah mulai terlihat mendung dengan sedikit gemuruh-gemuruh petir. Ya, jadi kita langsung saja menuju ke Pura Gunung Pangsung ya. Jadi di sini kita akan bertemu dulu dengan dua patung singa penjaga ya. Ini desainnya bagus banget ya, patung singanya. Jadi terlihat real gitu ya, kayak beneran. Oke. Jadi sekarang kita akan menaiki 275 anak tangga. Lumayan nih, sekalian wisata religi, kita berolahraga. Oke, nah di depan sini kita bertemu dengan dua patung dua pala dan dua patung naga yang menghiasi tangga menuju Pura Gunung Pangsung. Sambil menuju ke Pura Gunung Pangsung, saya informasikan sedikit ya ke Sobat Familia tentang sejarah dari Pura Gunung Pangsung ini. Jadi, berdasarkan literatur, Pura Gunung Pangsung ini dibangun oleh Ida Wayan Sebali, seorang pandita Hindu yang berasal dari Kriya Pendem yang ada di Karangasem, Bali sana. Jadi, pura ini merupakan pura tertua di Pulau Lombok. Berdasarkan babat Karangasem, keberadaan Pura Gunung Pangsung ini tidak terlepas dari kedatangan pasukan Karangasem yang melakukan ekspedisi ke Pulau Lombok pada abad ke-17 Masehi, di mana saat itu kerajaan Karangasem dipimpin oleh Tritunggal Pertama. Pasukan ekspedisi kala itu dipimpin oleh I Gusti Angurah Ketut Karangasem yang menjabat sebagai senopati kerajaan Karangasem bersama para rombongan. Salah satunya adalah pandita Hindu yaitu Ida Wayan Sebali yang mendirikan pura ini. Sesampainya pasukan Karangasem di Pulau Lombok, tepatnya saat berlabuh di Padang Rea, Pandita Ida Wayan Sebali mendapatkan pawisik untuk memohon restu kepada Sang Pencipta agar misi dari ekspedisi kerajaan Karangasem ini berhasil, yaitu dengan melakukan persembahyangan di puncak Gunung Pengsong ini. Alhasil, pada tahun 1692 Masehi, kerajaan Karangasem dibantu pasukan Sasak pimpinan Arya Banjargetas berhasil menguasai Pulau Lombok dengan mengalahkan kerajaan Selaparang, Pejanggi, dan kerajaan kecil lainnya. Dua pemenang ini lantas membagi dua wilayah Lombok, di mana Lombok Barat dikuasai oleh kerajaan Karangasem dan Lombok Timur dikuasai oleh Arya Banjargetas. Selanjutnya, Pandita Ida Wayan Sebali bermukim di wilayah Puri Pagesangan, dan sampai dengan saat ini kita bisa menemukan keturunan beliau di daerah tersebut. Ya, tidak terasa sambil bercerita sudah setengah perjalanan kita lalui ya. Jadi masih ada setengah lagi untuk mencapai Pura Gunung Pangsung. Masih lumayan tinggi ya Sobat Amelia. Lanjut jalan. Akhirnya kita sampai di Pelawangan ya. Jadi di sini ada dua jalur. Ini jalur yang pertama, jalurnya cukup terjal, dan ini jalur yang kedua. Ya, jalurnya nampaknya sedikit landai. Ya, Sobat Media, maaf ini sebenarnya salah jalur ya. Jadi jalur untuk menuju ke Pura Gunung Pangsung harusnya mengikuti jalur yang pertama tadi ya, yang rada terjal. Nah, ini adalah jalur pulang. Jadi nanti Sobat Media jangan diikuti ya. Jadi yang benar lewat jalur satu tadi. Dan informasi dari pemangkunya, jalurnya juga lebih cepat dan lebih pendek dibandingkan jalur pulang ini. Ya, jadi sekedar informasi juga, Bukit Gunung Pengsong ini tingginya 200 mdpl ya.
jadi lumayan tingginya, dan sejak tahun 1996 sudah dijadikan warisan cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Jadi Sobat Amelia dapat mengunjungi Bukit Gunung Pengsong ini dari pagi hari hingga sore hari dengan mengikuti aturan yang berlaku. Nah, ternyata Sobat Amelia terdapat sebuah gua juga di areal Pura Gunung Pangsung ini, tepatnya di sebelah selatan, yaitu di jalur dari Pelinggih Batara Ukir Kawi ini ya. Jadi ini jalurnya. Jadi di atas gua diinformasikan terdapat dua pelinggih, yaitu Pelinggih Gunung Sari dan Pelinggih Majapahit ya. Jadi tepat di atas guanya terdapat dua pelinggih itu, tetapi untuk ke sana kita harus dibimbing oleh pemangku. Tidak boleh sembarangan ya. Jadi Sobat Amelia yang ingin mengunjungi gua tersebut harus menghubungi pemangku terlebih dahulu. Ya, kita lanjutkan menaiki anak tangga ini sedikit lagi. Dan akhirnya kita sampai di puncak Pura Gunung Pangsung. Ya, jadi di sini Sobat Amelia bisa lihat ya, pemandangannya sangat cantik ya. Jadi ada hamparan sawah hijau didampingi oleh birunya pantai Kuranci ya. Jadi ini Pura Gunung Pangsungnya dengan gapura hitam megah menyambut kedatangan kami. Birunya awan semakin indah ditemani kibaran sang merah putih yang berkibar dengan gagah di tiup hembusan sang bayu yang menunjukkan jiwa. Nah, ini dia, kalau Sobat Amelia tadi menaiki jalur pertama di Pelawangan tadi akan tembus di sini. Dan ini lebih dekat dari jalur turun tadi ya. Tepat di sebelah utara pintu masuk Pura Gunung Pangsung terdapat sebuah pelinggih yang dinamakan Pelinggih Patok. Jadi pelinggih ini untuk menghormati hewan kurban yang dikorbankan saat puja wali atau piodalan di Pura Gunung Pangsung ini. Jadi pemandangannya sangat indah banget ya di sini. Di sini kita bisa melihat area pegunungan Rinjani dan Kota Mataram serta Lombok Barat. Nah, Sobat Amelia, tepat di sebelah utara Pura Gunung Pangsung ada Balai Pakemitan yang biasa digunakan oleh umat Hindu yang menginap di Pura Gunung Pangsung ini. Jadi bisa tinggal di sini. Dan kalau kita kelilingi Pura Gunung Pangsung ini, nampak pepohonan hijau yang rindang ya. Jadi Pura Gunung Pangsung ini merupakan daerah ekologis yang potensial yang berfungsi sebagai paru-paru kota di pusat Kabupaten Lombok Barat ini. Nah, di sini juga kita bisa melihat ada Balai Pakemitan yang biasa digunakan umat Hindu yang bersembahyang di pura ini untuk menginap. Dan juga di sana ada Jalan Setapak. Cuma saya belum tahu ini tembusnya kemana Jalan Setapaknya ya. Mungkin Sobat Amelia ada yang pernah lewat sana, bisa tulis di kolom komentar. Di sebelah selatan juga dikelilingi pepohonan. Jadi pura ini full ya, dikelilingi pepohonan. Dan pasti kebayang nih kalau pagi hari betapa sejuknya ya di Pura Gunung Pangsung ini. Nah, bagi Sobat Amelia yang mungkin pernah menginap di Pura Gunung Pangsung ini, bisa cerita-cerita ya di kolom komentar bagaimana sih pengalaman kalian selama menginap di Pura Gunung Pangsung ini. Ya, kita masuk aja ke dalam. Om Swastiastu. Di dalam pura kita bisa menemukan 4 pelinggih utama ya. Jadi yang pertama kita temui ini adalah Pelinggih Batara Lingsir yang menghadap ke selatan. Kemudian ada Padmasana, ada Pelinggih Gunung Rinjani dan Pelinggih Batara Siwa. Ini dia Padmasana, jadi pelinggihnya menghadap ke sebelah barat ya. Jadi ketinggiannya kira-kira mencapai 3 atau 4 meter dengan ukiran yang sangat indah. Kemudian di sebelah selatannya berdiri Pelinggih Gunung Rinjani ya, dengan ketinggian kira-kira 3 meter menghadap ke barat. Nah, di sebelah selatan terdapat Pelinggih Batara Siwa yang menghadap ke utara. Ya, tepat di depan Pelinggih Gunung Rinjani terdapat sebuah batu yang gepeng. Dan ini diperkirakan merupakan peninggalan dari awal terbentuknya atau didirikannya pura ini.
Iya, melanjutkan setelah dari Gunung Pangsung kita menuju ke utara, tepat di bawah dari Balai Pekemitan 1 tadi yang ada di sebelah utara Pura Gunung Pangsung, terdapat jalan setapak menuju ke Pelinggih ya yang ada di ujung tebing sebelah utara. Informasinya pemandangannya di sana sangat-sangat ciamik ya, jadi saya menuju ke sana bersama Beli Gosaka dan saudaranya, keluarganya ya. Jadi di sini sayangnya kawasannya kurang terjaga ya, jadi banyak sampah yang berada di lingkungan ini. Sayang sekali ya, jadi kurang terawat. Semoga sih kedepannya masyarakat lebih peduli menjaga lingkungan di sekitar Pura Gunung Pangsung ini ya, supaya tetap lestari dan keadaan ekologisnya tetap terjamin. Oke, jalannya di sini agak terjal, jadi saya langkahnya pelan-pelan ya, takut kepleset. Oke, dan ini sepertinya agak berbahaya kalau dikunjungi saat hujan ya, akan licin sepertinya. Jadi sobat pemilia yang mau menuju ke sini hati-hati ya, jadi jalannya pelan-pelan aja, yang penting sampai gitu ya. Oke, kita menuju dulu. Jalurnya sih tidak cukup jauh informasinya, jadi sekitar 100 meter dari Pura Gunung Pangsung ya, untuk menuju ke Pelinggih yang ada di ujung tebing sebelah utara dari Pura Gunung Pangsung ini. Ya, jadi di sini jalannya sudah dimodifikasi juga, sudah berbentuk beton, jadi aman. Kita tidak jalan di tanah ya, jadi jalannya sudah rata, jadi cukup aman. Cuma ya jika sobat pemilia mengunjungi tempat ini saat musim hujan mungkin agak rawan, jadi hati-hati, agak licin. Nah itu dia, sedikit lagi kita sampai. Jadi sini juga tetap dikelilingi pepohonan ya, jadi tetap sejuk ya. Dan akhirnya kita sampai, dan wow, pemandangannya spektakuler banget ya di sini ya. Jadi kita bisa melihat hamparan hijaunya Bukit Pengsong serta perumahan dan Rinjani terlihat lebih jelas dari sini ya. Sayangnya di sana hujan. Ada masjid juga di desa sebelah, dan ini dia Pelinggihnya. Jadi terdapat dua Pelinggih di sini. Yang ini Pelinggih Lumbung yang menghadap ke selatan, dan satu lagi adalah Pelinggih Gedong Arta yang menghadap ke sebelah barat ya. Jadi lokasinya sangat indah di sini dengan pemandangan yang sangat menarik, dan ditambah lagi hijaunya dedaunan di sekitarnya. Ya, itu tadi perjalanan spiritual dan sedikit informasi sejarah dari Pura Gunung Pangsung ini. Jadi sekarang saatnya kita pulang melewati jalur ini lagi. Ya, itu tadi sobat pemilia, sejarah singkat dari Pura Gunung Pangsung. Semoga bermanfaat untuk sobat pemilia semua. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Sadu Sadu Sadu, Salam Rahayu. Bye bye.